Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 10 dari Kabupaten 50 Kota akan melaksanakan demonstrasi kontekstual pada modul 2.3 tentang coaching dalam supervisi akademik yang terdiri dari pengamat atau observer, kemudian coach, dan juga coachee. Bersama saya Rati Afriliani dari SMK Negeri 1 Kecamatan Lua. Saya Dadang Lemurganto dari UPTD SD Negeri 01 Mungu. Saya Widya dari SMK PP Negeri Padang Mengatas. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Widya. Waalaikumsalam Bu Rati. Gimana kabarnya hari ini Bu? Sehat? Alhamdulillah Ibu sehat. Oke, baik Bu. Nanti Ibu akan melakukan proses coaching ya? Iya Bu. Baik Ibu, sebelum melakukan proses coaching, ada hal yang saya akan bicarakan terlebih dahulu dengan Ibu. Yang pertama kita mendiskusikan rubrik penilaiannya Bu. Ya, bagaimana Ibu nanti melakukan proses coaching antara coach dengan coachee? Apakah nanti proses coachingnya sesuai dengan alur tirta atau tidak ya, gitu ya. Kemudian saya akan melihat bagaimana Ibu memberikan kalimat berbobot kepada coachingnya. Berikutnya saya akan melihat apakah coachee akan merespon atau menanggapi pertanyaan yang berbobot yang Ibu lontarkan. Iya Bu. Oke. Baiklah, namun sebelum itu yang harus sesuai dengan prinsip coaching ya, ada 3 Bu. Yang pertama Ibu harus memegang prinsip kemitraan, kemudian melakukan proses kreatif, selanjutnya memaksimalkan potensi. Nah, siap Bu. Oke. Mungkin sebelum melakukan proses observasi, ada sedikit pertanyaan yang akan saya sampaikan. Boleh Bu? Ya, boleh Bu Rati. Oke. Kira-kira kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan pada proses coaching kali ini? Oke. Ada 3 kompetensi ya Bu ya pada proses coaching ini yang mau saya kembangkan. Yang pertama yaitu tentang kehadiran penuh. Kemudian yang kedua mendengarkan aktif. Dan ketiga adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coachee supaya coachee-nya bisa dengan semangat itu bisa bercerita dan mereka bisa nanti mencari solusi dari permasalahannya. Baik, berarti saya tangkap 3 kompetensi nih Ya. yang ingin Ibu kembangkan. Yang pertama kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan yang terakhir mengajukan pertanyaan yang berbobot. Iya, benar Bu Rati. Baiklah, kira-kira nih kompetensi apa yang spesifik yang ingin Ibu kembangkan di antara yang 3 itu? Oke. Yang spesifik yang ingin saya kembangkan dari yang 3 kompetensi ini itu adalah yang pertama itu adalah mendengarkan aktif Bu. Kemudian yang kedua juga yang ingin saya lebih kembangkan secara spesifik itu adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coachee. Oke, berarti yang spesifiknya yang pertama mendengarkan secara aktif ya. Iya. Berikut yang kedua bagaimana kita mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coachee. Baiklah Bu. Nah, kira-kira nih indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan yang diinginkan setelah coaching ini apa Bu? Ketercapaian yang ingin saya dapatkan dari proses coaching ini itu adalah Bu, saya ingin dari proses coaching ini coachee itu bisa menemukan solusi dari permasalahannya sendiri sesuai dengan tahap-tahap atau langkah-langkah dari solusi yang akan mereka temukan sendiri. Baiklah, berarti Ibu menginginkan nanti si coachee ini menemukan sendiri jawaban atas permasalahannya. Iya, betul, seperti Bu. itu ya Bu? Iya. Nah, oke, baiklah. Terima kasih Bu Widya atas jawaban-jawabannya. Silahkan nanti Ibu melakukan proses coaching sesuai dengan alur tirta yang sudah Ibu rencanakan. Oke, terima kasih Bu Rati. Oke, silahkan Bu Widya melakukan. Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, Assalamualaikum Pak Dadang. Waalaikumsalam Bu Widya.
Apa kabar Pak Dadang hari ini? Alhamdulillah sehat Bu. Ya, ada yang bisa saya bantu hari ini Pak Dadang? Begini Bu Widya, Ya. saya merasa setiap masuk kelas murid saya itu tidak bisa saya kendalikan Bu. Kelas saya itu selalu heboh Bu. Anak tidak mau mendengarkan saya sedang mengajar, ada yang jalan-jalan, ada yang meribut, berkelahi, sehingga pembelajaran saya tidak kondusif Bu. Saya ingin meningkatkan potensi saya dalam mengelola kelas gitu Bu. Oh gitu. Bagus sekali ya Pak Dadang ya. Apa tujuan Pak Dadang dalam meningkatkan kompetensi tersebut? Begini Bu, saya ingin menciptakan kelas yang kondusif dan menyenangkan bagi murid saya Bu, sehingga tujuan pembelajaran saya tercapai. Apa yang sudah Pak Dadang lakukan untuk mencapai tujuan tersebut? Saya sudah mencoba berbagai macam metode pembelajaran, tetapi belum ada yang benar-benar efektif Bu. Ada yang efektif. Iya Bu. Oke. Apa yang menjadi tantangan bagi Pak Dadang dalam mencapai tujuan tersebut? Saya masih kesulitan untuk mengendalikan siswa yang suka berbicara saat pembelajaran berlangsung Bu. Oke, baiklah. Mari kita bahas strategi untuk mengendalikan siswa yang suka berbicara saat pelajaran berlangsung. Jadi sekarang apa rencana Pak Dadang untuk menyelesaikan masalah ini? Pertama-tama mungkin saya mencari tahu apa penyebabnya siswa yang suka berbicara itu ya Bu. Kemudian apakah mereka ini tidak memahami materi pelajaran saya, apakah mereka bosan, Ya, atau apakah mereka ini cari perhatian. ya benar Pak Dadang ya. Kita harus mencari tahu dulu ya apa penyebab dari permasalahan ini. Oke, apa komitmen Pak Dadang terhadap rencana ini? Kalau komitmen jika demikian, saya perlu memberikan penjelasan yang lebih jelas dan menarik bagi siswa. Saya juga akan menggunakan metode pembelajaran yang lebih bervariasi mungkin agar siswa tidak bosan. Ya, bagus. Bagus sekali Pak Dadang. Semoga berhasil ya. Ya Bu, selain itu saya juga perlu memberikan penguatan positif pada siswa yang tidak tertib di kelas. Kita bisa memberikan pujian atau penghargaan kepada siswa yang tertib dan mendengarkan pelajaran Bu. Oke, bagus sekali ya Pak Dadang. Nanti kita harus memberikan reward ya, dan iya. punishment bagi siswa kita. Oke, saya akan mendukung semua yang Pak Dadang rencanakan. Mudah-mudahan semuanya berjalan lancar sesuai dengan harapan kita. Baik Bu Widya, terima kasih Bu Widya sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan cerita saya hari ini. Mudah-mudahan kita bisa menjadi guru yang menyerahkan murid ya Bu. Oke, sama-sama Pak Dadang. Saya rasa kita sudah selesai ya Pak Dadang ya untuk hari ini. Saya akan terus menunggu Pak Dadang untuk memberitahukan hasilnya nanti seperti apa implementasi dari rencana yang sudah Pak Dadang lakukan. Terima kasih Bu, saya akan melakukannya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu. Baik Bu Widya, bagaimana tadi proses coachingnya? Berjalan lancar atau tidak? Alhamdulillah berarti berjalan lancar dan baik. Alhamdulillah. Nah, setelah melakukan observasi bersama coaching, ada sedikit pertanyaan nih Bu Widya terkait tentang coaching tadi ya. Ya berarti. Pertanyaan pertama, apa yang sudah Ibu dapatkan pada saat coaching tadi? Terkait indikator ketercapaian yang Ibu inginkan selama coaching. Ya berarti saya sudah melakukannya sesuai dengan alur tirta, yaitu dengan menanyakan tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Kemudian saya juga sudah menggali potensi dari coach tersebut untuk menemukan solusi permasalahannya sendiri. Baik Bu Widya, berarti sudah berhasil ya melakukan proses coaching dengan alur tirta. Mungkin ada beberapa catatan Bu Widya. Yang pertama, Bu Widya sudah berhasil menyampaikan sesuai dengan alur tirta, yaitu mulai dari menanyakan tujuan, kemudian mengidentifikasi permasalahan, kemudian menemukan rencana aksi dan apa tindakan yang akan dilakukan oleh si coachingnya. Kemudian yang kedua, Ibu sudah berhasil nih menemukan rasa tanggung jawab ya yang dimunculkan sendiri dari coach agar rencana aksi yang akan dilakukannya bisa berjalan dengan baik.
Kemudian yang saya temukan lagi tadi, saya sudah mendengar percakapan Ibu dengan Koci. Ibu sudah fokus terhadap apa masalah yang diungkapkan oleh Koci tersebut. Jadi Ibu sudah mendengarkan aktif, tentunya sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot ya. Kemudian menemukan kata kunci yang disampaikan oleh Koci tersebut. Nah, itu sangat luar biasa Bu Widya, sudah melakukan proses coaching sesuai dengan alur Tirta. Oke, untuk kedepannya kira-kira kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan di proses coaching mendatang? Ya, kompetensi yang ingin saya kembangkan itu, saya ingin mendalami lagi Bu, bagaimana cara memahami alur Tirta ini untuk melakukan coaching supaya coaching selanjutnya itu menjadi lebih baik lagi. Baik, luar biasa ya Bu Widya. Jadi di coaching mendatang Ibu ingin lebih mendalami lagi ya alur Tirta tersebut agar lebih baik proses coachingnya. Baik Ibu, terima kasih sudah melakukan sesi tanya jawab. Saya akhiri sampai di sini dulu perjumpaan kita. Terima kasih kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu Rati.